Oke, konten kali ini kita nggak akan bahas terkait dengan preview-review dan lain sebagainya, karena bisa dibilang berbagai liga Eropa itu sudah ya bisa dibilang sudah berakhir lah. Liga Inggris sudah menemukan juaranya Manchester City, La Liga sudah menemukan juaranya Barcelona, tinggal Liga Jerman yang belum menentukan. Italia bahkan sudah duluan yaitu Napoli, tinggal Liga Jerman yang masih agak sengit, yang belum bisa diprediksi siapa yang akan jadi juara, tapi feelingku si Munchen akan tetap jadi juara lah kayak gitu ya. Oke, di konten kali ini aku akan membuat sebuah video yang mana aku akan mengurutkan 11 pemain terbaik musim ini menurutku. Di garis bawah ya, menurutku aku akan menggarisbawahi pemain terbaik musim ini menurutku, dan juga 3 cadangan beserta kapten dan juga pelatihnya kayak gitu. Oke. Sebelum itu aku ingin disclaimer dulu bahwasanya konten ini aku buat bukan karena aku fans MU atau fans Liga Inggris dan lain sebagainya. Memang murni karena berdasarkan penampilan dia yang aku lihat bahwasanya ini pemain cocok untuk masuk starting 11 ku di musim 2022-2023. Oke. Yang pertama aku akan mulai dari penjaga gawang. Ada 2 nama sebenarnya menurutku cukup mentereng lah di musim ini, yang mana menurutku layak untuk menjadi penjaga gawangku kayak itu kasarnya ya, menjadi penjaga gawangku. Cuman jatuh pada satu nama yang menurutku bukan cukup sangat layak untuk masuk di starting 11 kok ini gitu. Banyak memang pemain yang bagus, kiper yang top gitu seperti Ederson, Alisson, Courtois. Cuman menurutku ada beberapa faktor yang membuat mereka bisa tampil bagus dan juga tampil buruk musim ini gitu loh. Tapi pilihanku jatuh kepada kiper Barcelona yaitu Ter Stegen. Kenapa aku pilih Ter Stegen? Semenjak dia tanam rambut gitu loh, menurutku penampilannya cukup ataupun sangat konsisten di La Liga maupun di Eropa musim ini gitu. Walaupun memang Barcelona tersingkir di Liga Champions dan juga tersingkir dari UEL Liga Malam Jumat, cuman menurutku di La Liga Ter Stegen menunjukkan penampilan yang sangat mengagumkan. Itu terbukti dengan di seluruh kompetisi dia main 51 kali, kebobolan clean sheet 28 kali dan juga kebobolan 43 gol. Yang menurutku clean sheet 28 laga di semua kompetisi dengan memainkan 51 laga, menurutku sudah setengah laga dia menghasilkan clean sheet. Dan juga dia juga kan tipe kiper yang modern yang bisa memainkan bola gitu loh. Yang menurutku Ter Stegen sebenarnya sudah layak lah menggantikan Neuer di timnas Jerman, karena Neuer juga sudah 38-39 ya musim ini, dan juga sering blunder juga kan Neuer, dan juga dia sudah tua lah bisa dibilang, sudah saatnya regenerasi di timnas Jerman. Tapi ya kembali lagi Neuer nggak bisa dipandang sebelah mata bahwasanya dia one of the best one of the best goalkeeper ever gitu loh, salah satunya lah kayak gitu. Nah, kenapa aku milih Ter Stegen juga bukan karena dia pemain Barcelona. Kan pertanyaannya kenapa nggak milih Ederson atau Courtois gitu loh. Ederson menurutku ya bagus, dia top gitu loh. Kiper top itu menurutku ada 5 lah sekarang. Courtois, Ter Stegen, Alisson, De Gea, bahkan masih menurutku De Gea, dan juga satu lagi siapa ya? Satu lagi itu Alisson satu lagi. Itu menurutku itulah kiper Oblak gitu loh. Menurutku itulah 5 kiper terbaik yang ada sekarang ini. Cuman jatuh kepada si Ter Stegen karena memang dia juara ya, dan juga rekor clean sheet-nya juga bagus kayak gitu. Dan juga kenapa nggak milih Ederson? Menurutku Ederson itu bagus, cuman kenapa aku nggak milih dia? Itu karena menurutku dia bagus karena sistem City yang mendukung agar bola itu tidak terlalu banyak datang ke gawang dia gitu loh. Sedangkan Barcelona memang hampir sama dengan Manchester City, cuman menurutku sistemnya tidak serigid Pep, tidak serigid Guardiola, yang mana ketika bola di tengah harus direbut, dikerumunin agar bola itu kembali dapat gitu loh. Itulah menurutku kenapa aku lebih memilih Ter Stegen daripada
Ederson dan lain sebagainya gitu. Oke. Masuk ke center back. Yang center back sebelah kanan itu ada Ruben Dias gitu loh. Nah, kenapa aku memilih Ruben Dias? Rasaku udah nggak perlu dijelaskan lagi gitu loh. Ini pemain badannya bagus, fisiknya bagus, visinya bagus, dan juga bisa bermain sebagai tim kayak gitu. Bukan hanya back yang tukang tackle aja kayak gitu. Dia juga bisa menjadi ball playing defender ya istilahnya kalau sekarang gitu loh. Nah, dan yang lain adalah bisa dilihat di musim ini dia cukup tampil cukup konsisten gitu, walaupun di awal musim dia kalau nggak salah di awal musim dia sering di bangku cadangkan, mungkin karena belum fit gitu loh, belum belum pulih sepenuhnya dari cederanya, mungkin setelah World Cup atau sebelum World Cup. Menurutku itu alasan dia kenapa sering di bangku cadangan. Tapi secara bakat, secara visi, secara permainan, kontrol dan lain sebagainya, passing, menurutku dia sekarang one of the best defender lah kayak gitu, central defender gitu, central back gitu. Menurutku ya salah satunya gitu. Nah, yang kedua itu ada Lisandro Martinez di back tengah sebelah kiri ini. Mungkin kalian akan banyak berdebat. Mungkin ini akan debatable gitu loh. Sangat apa ya bahasanya, sangat bisa diperdebatkan gitu. Cuman menurutku salah satu pembelian terbaik MU musim ini selain Casemiro adalah Lisandro Martinez. Gini, di awal musim dia datang ya bisa dibilang berapa ya, 30 atau 40 juta yang nggak mahal amat lah untuk pemain sekelas di Eropa yang sudah punya jam terbang banyak gitu loh. Kenapa aku memilih dia? Karena bisa dibilang, coba bedakan ketika Lisandro Martinez main dan juga ketika dia tidak main. Nah, ketika Lisandro Martinez itu main, menurutku aku lebih nyaman lah di belakang ketimbang yang main itu selain dia gitu. Either itu yang ngisi Maguire, Lindelof, Shaw dan lain sebagainya. Menurutku Lisandro Martinez lah yang layak untuk posisi itu, dan tak tergantikan juga. Dia kan tidak main dalam beberapa pertandingan karena musim ini dia cedera gitu loh. Nah, dan lain juga aku suka, I love this guy, bukan karena dia pemain MU dan aku fans MU, bukan, karena cara dia mengolah bola, passing dia bukan passing aman seperti Maguire, seperti Varane, kadang juga umpan-umpan yang umpan aman kiri kanan belakang, jarang mau umpan ke depan direct gitu. Nah, kalau Lisandro Martinez ini beda, ketika ada ruang 3-4 meter di antara pemain lawan, dia berani umpan ke depan, tidak seperti Maguire yang asik-asik long aja, asik-asik ke belakang aja kayak gitu. Kalau Lisandro Martinez tidak, dia punya visi. Coba deh kalian perhatikan ketika Lisandro Martinez bermain, dia akan selalu melihat ke depan, dia akan selalu passing ke depan gitu. Kalaupun dia passing ke belakang, memang sudah tidak ada pilihan lain untuk dia passing ke depan gitu loh, makanya dia passing ke belakang. Nah, salah satu atribut lain yang dari Lisandro Martinez adalah yang diremehkan banyak orang adalah terkait dengan tinggi badannya gitu. Aku juga di awal-awal mikir, apa iya back setinggi dia bisa survive di Liga Inggris yang ngandelin fisik, dan juga mungkin secara taktik, secara strategi dia sangat memahami. Cuman secara fisik aku mikir kayak, apa iya ya dia bisa survive di Liga Inggris dengan tinggi badan segitu. Cuman ya baru berapa match, mungkin di match pertama kedua dia memang match pertama match kedua kan MU lagi jelek-jeleknya lah dibilang. Cuman setelah itu kan dia membuktikan bahwasanya dia layak dihargai segitu, bahkan menurutku lebih dari situ sebenarnya harganya gitu loh. Cuman walaupun dia pendek, dia sering memenangkan duel-duel udara dengan pemain-pemain yang lebih tinggi dari dia, striker yang lebih tinggi dari dia. Dan juga yang aku suka dari pemain ini adalah dia tidak takut untuk berduel walaupun dengan pemainnya tinggi, baik itu secara stand fight ya istilahnya, stand fight secara lari, secara tackle juga dia nggak takut dengan pemain-pemain yang lebih tinggi dari dia. Itulah mengapa aku lebih memilih dia daripada pemain-pemain lain kayak misalkan kayak misalkan Laporte, kayak misalkan Akanji gitu loh. Karena menurutku ada hal lain di diri seorang Lisandro Martinez yang menurutku kalau timnya itu bagus, dia juga akan pasti sangat bagus ini pemain. Tapi memang ya MU musim ini ya bisa dibilang beruntung aja bisa masuk 4 besar karena ada dia gitu loh. Karena kalau dari awal musim gak ada dia, Maguire yang main ya selesai juga itu barang gitu loh.
Nah, yang selanjutnya itu adalah back kanan ya. Back kanan aku lebih, mungkin ada banyak nama ya di back kanan gitu loh. Ada nama kayak Walker, ada nama kayak siapa lagi? Ada nama kayak Cancelo, ada nama kayak Trent Alexander-Arnold, ada nama kayak Konde. Cuman aku lebih memilih satu pemain yang mungkin kalian juga tidak begitu mengenal pemain ini. Cuman aku suka dengan cara bermain dia karena secara fisik dia kuat, tinggi, besar, dan juga bisa memiliki atribut menyerang dan bertahan sama bagusnya, yaitu Denzel Dumfries, pemainnya Inter Milan gitu loh. Mungkin kalian yang tidak sering menonton Liga Italia mungkin akan berpikir ini pemain siapa? Ini pemain itu asal Belanda. Memang di Belanda juga dia nggak kurang dipakai sih, lebih dipakai itu Timber. Cuman menurutku kalau aku pribadi lebih, I love this guy serius, karena apa ya, visi dia gitu loh, dan juga dia tidak hanya bertahan, menyerangnya juga itu bagus gitu loh. Coba deh kalian perhatikan kalau misalnya kalian nonton, nanti deh waktu di final Liga Champions melawan City, semoga dia bisa perform dan juga bisa ngantongin Grealish dan lain sebagainya gitu loh. Karena menurutku ini pemain memiliki semuanya untuk menjadi pemain yang hebat gitu. Secara fisik oke, secara sprint oke, secara passing, kontrol dan lain sebagainya, menurutku dia memiliki itu untuk menjadi pemain hebat. Mungkin yang harus diperbaiki dari dia mungkin ya apa ya, mungkin visi dia lah yang mungkin harus diperbaiki. Memang visi itu kan tergantung pelatihnya itu bagus atau tidak untuk menularkan visi kepada pemainnya gitu. Dan menurutku kalau Dumfries ini mendapat pelatih yang top, yang bagus, menurutku ini pemain sih bisa jadi pemain hebat. Dan juga usianya masih muda juga ya, kalau nggak salah masih 27 atau 28 sih musim ini kayak gitu. Menurutku ya Denzel Dumfries salah satu back kanan terbaik sih menurutku sekarang. Bukan karena apa-apa ya, kalau misalnya dia bisa pindah ke MU gantiin Dalot atau bisa kayak, I'm very happy gitu loh. Cuman kalau misalnya ada kandidat lain yang bisa gantikan dia yang bisa masuk ke MU lainnya lebih bagus, ya aku nggak lihat siapa gitu. Mungkin yang bisa bersaing mungkin Cancelo, ya kali Cancelo mau ke MU setelah dia di Manchester City, tapi anything can happen gitu loh. Tapi ya aku tetap Dumfries ada di top utama aku lah sebagai bek kanan, karena kembali lagi aku bilang secara atribut menyerang dan juga bertahan dia memiliki atribut itu gitu loh. Oke. Yang selanjutnya aku milih di back kiri atau fullback kiri itu mungkin ini juga debatable gitu, karena aku melihat ini pemain sangat konsisten musim ini, salah satu pemain yang jarang dicadangkan musim ini, bahkan musim lalu sudah mulai dimainkan, yaitu pemain Manchester City Nathan Ake gitu loh. Ya artinya fullbackku dua-duanya orang Belanda, cuman ya harus aku akuin bukan karena aku fans Belanda, aku bukan fans tim nasional Belanda, enggak gitu. Cuman menurutku ini pemain salah satu yang konsisten ya di Manchester City, karena memang mainnya bagus, karena memang karena memang ya ini pemain gini loh, awal-awal musim dia dibeli dari Bournemouth yang degradasi, kemudian dia pindah ke City. Di awal 1-2 musim pertama dia di City kan bisa dibilang dia jarang bermain, bahkan nggak pernah bermain mungkin. Kalaupun bermain ya mungkin 10 menit, 15 menit kayak gitu, karena saingan dia Laporte, Dias di back. Dia kan sebenarnya back tengah gitu loh, center back gitu. Jadi saingan dia sulit juga untuk ditembus. Ada Dias, ada Laporte, ada siapa lagi back City dan lain sebagainya. Ada Stones dulu yang menurutku agak sulit di sini dia bersaing, cuman karena pinternya Pep dipindahkanlah dia sebelah kiri. Bukan pinter ya, salah satu pinternya Pep. Yang kedua, memang City tidak memiliki fullback kiri yang mumpuni untuk menjadi back situ, karena banyak juga yang sering dicoba di situ yang bukan posisi asli dia, seperti Cancelo kan sebenarnya fullback kanan, cuman dipindahkan ke kiri sama Guardiola dan ya ternyata perform gitu loh. Yang kedua adalah Zinchenko itu kan posisinya sama seperti posisi De Bruyne, yaitu box to box lah kasarnya. Cuman karena dia mungkin nggak bisa bersaing di City dengan De Bruyne, dengan Gundogan, dengan Rodri dan lain sebagainya, makanya Pep memindahkan Zinchenko ke back kiri gitu loh. Sekarang dia pindah ke Arsenal dan bahkan posisi reguler dia jadi back kiri gitu loh.
Nah, salah satu juga kenapa aku milih Ake, menurutku ini pemain juga memiliki mungkin dia sedikit bertahan ya. Itu mungkin karena naluri dia sebagai back tengah. Cuman tidak jarang juga dia naik ke atas untuk membantu penyerangan, untuk membuka ruang untuk teman-temannya, dan juga tidak jarang memberikan assist kayak gitu loh. Oke. Rasaku clear ya untuk back dan juga lini pertahanan kayak gitu loh. Nah, yang selanjutnya itu DM. Oh ya, aku lupa, aku kan pakai formasi 4-1-2-3 atau 4-3-3 whatever lah ya, kan bisa berubah di setiap game gitu loh, di setiap game pada saat bermain kayak gitu loh. Tergantung lawannya juga kayak gitu. Nah, sebenarnya satu DM ini aku cukup pusing. Ada banyak nama yang cukup bagus di posisi itu, kayak misalkan Rodri yang musim ini luar biasa gitu loh. Rodri boleh dilihat pada saat City lagi terseok-seok di awal musim sampai pertengahan musim itu, karena Rodri mainnya itu kayak mayat hidup gitu loh, nggak ya, dalam artian tidak sebagus pada saat dari tengah ke akhir musim gitu. Rodri luar biasa kayak itu. Mungkin kayak Rodri, kayak siapa lagi, kayak Frenkie de Jong juga bagus di posisi itu, terus Enzo juga bagus di posisi itu. Terus siapa lagi? Fabinho juga bagus di posisi itu. Cuman aku lebih memilih satu nama, yaitu nama yang sudah cukup terkenal sebelum datang ke klub barunya, yaitu Casemiro gitu loh. Ini bukan karena nepotisme karena dia pemain MU ya, bukan. Cuman kalian juga sepakat ada bahwasanya Casemiro adalah one of the best defensive midfielder sekarang gitu loh. Karena baik either itu di Madrid ataupun di MU sekarang, mungkin karena dia belum dapat tandem aja. Tandem dia kan, at least tandem dia itu adalah si Eriksen, yang mana Eriksen juga menurutku secara fisik juga sudah tidak bisa mumpuni bermain secara 90 menit gitu, karena riwayat penyakit jantung dia gitu loh. Cuman secara pemahaman taktik, secara konsistensi bisa dilihat perbedaan ketika Casemiro main ataupun tidak. Yang menggantikan Casemiro siapa gitu loh ke di MU? Ya cuman Fred, ya kali Fred bisa. Sabitzer ya so-so lah. Terus si McTominay so-so juga gitu loh. Bahkan seorang Bruno Fernandes pernah dicoba di posisi DM gitu loh. Maksud gue, ngerti gak? Maksud gue, kenapa aku lebih memilih dia? Secara pengalaman, secara leadership, secara mental juga dia bisa dibilang sebagai mental pemenang. Terbukti ketika waktu MU menang di semifinal lawan Brighton, siapa yang ingin menendang sebagai orang pertama? Dia mengajukan diri. Artinya secara mental dia sudah siap ya. Memang iya, karena dia sudah punya 4-5 Champions League, yang mana menurutku itu sebuah pengalaman yang sangat berharga bagi seorang Casemiro. Itulah mengapa aku memilih Casemiro. Bukan Rodrinya jelek, bukan Frenkie de Jongnya jelek makanya nggak aku pilih. Ini lebih kepada lebih kepada selera aja sih, lebih kepada kebutuhan tim sih. Menurutku tim yang ingin kubangun ini gitu kasarnya membutuhkan sosok seorang Casemiro gitu loh di lini tengah, karena pengalaman dia dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, di posisi gelandang serang pertama, IMF yang pertama sebelah kanan itu ada satu nama yang pasti nggak kegusur gitu loh, yang mana aku sudah bosan bahas ini pemain. Udah semua orang sudah tahu kualitas dia, semua orang sudah tahu nama dia. Tidak ada satupun orang yang suka sepak bola yang tidak tahu siapa pemain ini. Pemain ini bernama Kevin De Bruyne gitu loh. Aku nggak pernah melihat musim di mana selama dia ada di City, aku nggak pernah melihat musim di mana dia bermain jelek gitu loh. Maksudnya selama satu musim itu dia konsisten bermain jelek, nggak pernah. Kalaupun dia jelek ya paling 1-2-3 match dia lagi off day lagi gitu. Cuman secara overall ya ini pemain gila secara visi, di dribbling, passingnya lagi yang gila-gila. Aku baru melihat setelah David Beckham aku baru melihat satu pemain yang bisa memberikan umpan dari ujung sebelah kanan sampai ke tengah dan begitu akurat gitu loh, dengan keras juga gitu loh. Makanya itulah alasan mengapa salah satunya Erling Haaland mencetak berapa musim ini, 35 atau 36 gol di musim ini. Salah satunya ya De Bruyne yang memiliki visi untuk menjadikan seorang Erling Haaland itu menjadi seorang striker yang buas gitu loh. Nggak banyak juga yang mau dibahas dari seorang De Bruyne karena dia sudah, ya semua orang sudah tahu lah kapasitas dia kayak gitu loh. Oke, selanjutnya yaitu ada
tandem dia di lini depan, di lini tengah sebagai IMF. Mungkin banyak yang begini, mengira aku akan milih Bruno Fernandes ataupun seorang Bernardo Silva ataupun seorang Gundogan, siapa lagi dan lain sebagainya lah. Bukan, aku nggak memilih mereka karena menurutku ada satu pemain yang underrated gitu loh, yang diremehkan oleh orang, yang musim ini tampil luar biasa bersama timnya walaupun gagal juara setelah satu musim jagain jodoh orang gitu loh. Tapi secara permainan ini pemain menurutku keren, yaitu Martin Odegaard, kaptennya Arsenal. Gini, I love this guy, I really love this guy. Karena apa? Permainan dia mengingatkan kita semua kepada sosok seorang Mesut Ozil gitu loh, yang tidak banyak passing, tidak banyak dribbling, tidak banyak masalah di lapangan. Bahkan cenderung seorang si Odegaard ini cenderung menghindari masalah gitu. Di tackle sekeras apapun dia tidak seperti kayak Anthony lah. Anthony kan kalau dipancing sedikit dia langsung emosi dan lain sebagainya. Kalau Odegaard aku melihat memang karena mungkin faktor ban kapten yang ada di lengan dia, mungkin ya faktor itu juga yang ada di lengan dia yang membuat dia harus lebih dewasa. Karena ketika kaptennya sudah dimatikan, ya udah yang lainnya akan mati, ya kan, kayak gitu kasarnya kalau secara logikanya kayak gitu. Nah, itulah menurutku kenapa aku lebih memilih Odegaard gitu. Bisa dilihat ketika dia bermain, kalau kalian nggak percaya coba dia lihat pada saat dia bermain, umpan-umpannya itu ya salah satu alasan kenapa Arsenal bisa memimpin sampai akhir musim walaupun gagal juara. Salah satunya adalah peran Odegaard yang sangat besar. Bisa dilihat ketika dia bermain ataupun tidak, itu sangat berbeda gitu loh. Cara gini, pemain kreatif di Arsenal itu nggak banyak. Cuman menurutku pemain kreatif di Arsenal itu cuman Odegaard dan juga dan juga Bukayo Saka. Cuman dua pemain itu loh. Ketika dua pemain ini tidak bermain, kelihatan bahwasanya tim ini tidak memiliki kreativitas yang dibutuhkan oleh tim kayak gitu loh. Makanya dari itu aku bilang, ya Odegaard nggak boleh kelewatan di dalam starting 11 ku gitu loh. Bahkan di awal-awal dia datang, aku bilang ini pemain akan menjadi pemain bagus, aku bilang, karena dia memiliki atribut itu secara fisik. Mungkin musim ini baru dia menunjukkan bahwasanya dia bisa menjadi pemain bagus, yang mana menurutku ya nggak sembarangan juga ketika ketika aku memilih Odegaard sebagai AMF ku kayak gitu loh. Murni karena bukan karena dia pemain Liga Inggris, murni karena memang bakat dia aja kayak gitu loh. Oke. Ya udah nggak banyak lagi mau dibahas dari dia, semua orang udah tahu kapasitas dia. Nah, 4-3-3 berarti 3 di depan. Mungkin ini yang mungkin kalian akan tidak sepakat aku memasukkan nama ini di sayap kiri. Banyak nama di sayap kiri kayak misalkan Vinicius kayak misalkan Rashford, kayak misalkan musim ini Grealish, kayak musim atau siapa lagi mungkin ya cuman itu aja yang top. Cuman aku nggak memilih dia, aku lebih memilih satu pemain yang underrated. Dia berasal dari tim yang mengejutkan musim ini di Liga Inggris dengan permainan set play-nya dari bawah gitu loh, yaitu namanya adalah orang Asia, yaitu Kaoru Mitoma gitu loh. Nggak tahu, aku suka ini pemain. Mungkin secara skill, secara konsistensi mungkin dia masih kalah dari Vinicius, masih kalah dari Rashford dan lain sebagainya ataupun Grealish. Cuman menurutku ini pemain memiliki visi yang bagus, memiliki kontrol yang bagus, memiliki khususnya dribbling yang bagus. Karena memang dia pemain sayap, jadi harus memiliki dribbling yang lengket di kaki dia lah, kayak gitu kasarnya. Kenapa aku memilih dia? Coba deh kalian perhatikan, kalian bandingkan, kalian buka YouTube, kalian lihat bandingkan ketika Mitoma dribbling dan juga Vinicius dribbling. Dribblingnya Vinicius itu lebih kepada dribbling yang untuk counter attack gitu loh. Artinya dribbling yang ngandelin sprint gitu loh, yang ngandelin banyak trik lah, yang dia ngangkat bola lah, yang dia apalagi istilahnya dan lain sebagainya. Kalau Mitoma enggak gitu loh, dia murni mengandalkan timing ketika dribbling ingin melewati pemain lawan gitu. Dia seolah-olah ingin mengoper ke belakang, tapi dia cut back, tapi dia cut ke depan gitu loh. Dan momen itu bukan sekali dua kali dan sering, karena dia tahu, dia melihat timing ketika badan musuhnya itu sudah salah, dia akan lari ke sisi
yang benar kayak gitu loh, ngerti nggak? Coba deh kalau nggak percaya kalian bandingkan dribbling seorang Mitoma dengan dribbling Vinicius, pasti kalian melihat lebih smooth si Mitoma daripada Vinicius. Bukan Vinicius jelek, enggak, dia bagus. Bahkan menurutku musim ini adalah musim terbaiknya Vinicius. Cuman ini lebih ke selera aja sih. Aku lebih memilih Mitoma karena ya dia berasal dari klub yang menurutku tidak terlalu besar, bukan tidak terlalu besar, malah yang tidak besar sama sekali, tapi disulap oleh Graham Potter dan juga Acerbi musim ini menjadi klub yang menakutkan bagi tim-tim papan atas Liga Inggris kayak gitu loh. Menurutku si Mitoma salah satu one of the best winger kiri lah di dunia sekarang ini gitu loh. Nah, yang selanjutnya itu sayap kanan. Sayap kanan itu ini juga mungkin debatable. Ada banyak nama di situ kayak misalkan siapa? Mahrez ataupun Bernardo Silva dan lain sebagainya. Cuman aku lebih memilih Bukayo Saka, pemainnya Arsenal gitu. Bisa dilihat perbedaan Bukayo Saka musim ini dengan musim-musim sebelumnya. Mungkin memang karena faktor banyak pemain baru yang datang ke Arsenal gitu loh. Menurutku pemain ini memiliki visi yang bagus seperti yang aku bilang di awal tadi. Pemain kreatif di Arsenal itu cuma dua menurutku, yaitu Odegaard dan juga Bukayo Saka gitu loh. Ketika Bukayo Saka itu dimatikan, ya selesai juga itu barang si Arsenal gitu loh. Coba deh kalian perhatikan gol dia melawan MU gitu loh. Itu kan nggak banyak trik-trik kayak Anthony yang ujung-ujungnya per ke belakang, enggak. Dia tunggu pemain lawan kawannya itu untuk membuka ruang, dia capping dan dia shooting. Itulah mengapa aku memilih seorang Bukayo Saka daripada kayak misalkan Anthony ataupun Mahrez ataupun Bernardo Silva. Cuman mereka semua bagus. Cuman ini lebih ke selera aja sih. Mungkin tiga di depan gue ini mungkin akan agak debatable bagi kalian gitu, karena menurutku ini pemain bagus dan juga musim ini mereka menunjukkan musim yang sangat luar biasa kayak gitu. Nah, untuk penyerang depan pemain nomor 9 kasarnya ada banyak nama sebenarnya yang buat aku pusing gitu loh, karena ada striker yang cukup banyak musim ini yang bagus mainnya, kayak misalkan Haaland top musim ini bisa cetak 36 gol sejauh ini. Ada nama Harry Kane yang juga top gitu lah, di tengah timnya yang terombang-ambing nggak jelas mau kemana arahnya, dia tetap bisa cetak gol. Ada nama Lewandowski, ada nama Benzema sih musim ini tidak sehebat musim lalu ya, mungkin karena cedera dia juga kayak gitu loh. Cuman aku lebih suka pemain bernama Victor Osimhen-nya Napoli gitu. Bukan gini, bukan karena aku nggak suka City, enggak, aku suka City gitu loh. Aku fans sepak bola, aku menikmati apa yang dibuat Pep dengan Manchester City. Kenapa aku nggak milih Erling Haaland? Menurutku begini, Erling Haaland itu kalau tidak dikelilingi pemain-pemain hebat, menurutku tidak akan mencetak gol sebanyak itu. Iya memang dia di Dortmund mencetak gol banyak, tapi level Dortmund itu berbeda dengan level Liga Inggris gitu loh, ngerti nggak? Artinya ketika coba deh suruh Dortmund main di Liga Inggris, menurutku Haaland nggak akan cetak gol sebanyak itu juga gitu loh. Dia punya pelayan kayak De Bruyne, Bernardo Silva, Gundogan, Grealish, Mahrez dan lain sebagainya, yang mana coba kalian perhatikan ketika Haaland bermain, kebanyakan golnya itu kan gol-gol striker lah, tap in, terus ya heading, ya gol-gol yang banyak tinggal selesaiin aja ya. Walaupun kalau tinggal selesaiin aja pun kalau misalnya bukan seorang pemain yang bagus ya nggak gol juga gitu. Cuman prosesnya itu memang sudah template yang mana Haaland sudah hafal dengan prosesnya itu gitu loh. Bukan berarti dia jelek, enggak, dia adalah pemain top kayak Kane, dia pemain top. Cuman ini lebih ke selera aja. Aku lebih memilih Victor Osimhen karena dia bisa ngangkat Napoli bisa jadi juara musim ini di tengah-tengah. Walaupun memang lagi ya Inter lagi jelek musim ini, Lazio lagi jelek, AC Milan lagi jelek, terus Juventus dipotong poinnya sama UEFA ya, sama UEFA ataupun Serie A dipotong ya. Memang dia dan secara permainan juga mereka layak menjadi juara kayak gitu loh, ngerti nggak? Jadi menurutku Victor Osimhen terbukti gitu loh dengan statistik dia yang sekarang dia sudah sejauh ini dia main 30 kali, gol 23, assist 2 gitu loh. Maksudnya dengan sekuatnya si Spalletti musim ini, kasarnya seadanya gitu loh. Dengan duet dia bersama Kvaratskhelia, menurutku
sungguh luar biasa pencapaian dia musim ini gitu loh, dengan 23 golnya dari 30 kali main. Menurutku luar biasa, tanpa menghiraukan gol dari Haaland, Kane, Lewandowski, Benzema dan lain sebagainya, striker top lainnya, Rashford bahkan. Karena apa ya? Lebih karena aku lebih suka aja sih, lebih selera aja. Di menurutku dia lebih cocok lah ketika aku ingin ngebangun tim ini kayak gitu loh. Bukan karena salah pemain City, nggak ada hubungannya. City si top, si Haalandnya juga top kayak gitu loh. Oke, clear ya. Oke, sekarang 3 pemain cadangan. Yang pertama aku memilih penjaga gawang. Penjaga gawang ini sebenarnya cukup agak ini juga deh, kayak aku bilang di awal. Tapi aku lebih memilih satu nama, yaitu David De Gea, pemain MU. Bukan karena dia pemain MU, bukan. Cuman lebih kepada karena ya sudah banyak poin yang ya, kalau misalnya aku nepotisme, kenapa nggak De Gea yang aku buat sebagai kiper utama. Tapi aku lebih memilih dia sebagai cadangan karena dia tidak bisa memainkan bola, tidak bisa mendistribusikan bola dengan baik kayak gitu loh, ngerti nggak? Jadi aku lebih memilih De Gea. Ya, musim ini juga dia di Liga Inggris dapatkan Golden Globes, walaupun menurutku Golden Globes itu juga bukan faktor kipernya, ada faktor backnya juga gitu loh, untuk menahan serangan kayak gitu. Ya kali kiper melawan 1 lawan 11 orang kan, nggak kayak gitu juga konsepnya kayak gitu. Nah, De Gea musim ini di Liga Premier main 36 kali dan clean sheet 17 kali, terbanyak di Liga Inggris, di atasnya si Alisson nomor 2 dengan 15 atau 16 clean sheet. De Gea nomor 1 yaitu 17 clean sheet gitu loh. Tapi walaupun kayak gitu, De Gea sering melakukan beberapa blunder yang menurutku tidak seharusnya dilakukan kiper sekelas dia sih sebenarnya kayak gitu loh. Maka dari itu aku lebih menempatkan dia sebagai kiper cadangan di musim ini, bukan sebagai kiper utama. Itulah kenapa aku lebih memilih Ter Stegen daripada David De Gea kayak gitu. Oke, clear? Nah, cadangan yang kedua itu ada satu nama yang semua orang nggak akan percaya bahwasanya dia bisa bermain di posisi itu dan dia perform, yaitu adalah pemain Manchester City, John Stones gitu loh. Ini pemain bisa main sebagai back, bisa main sebagai DM, bisa main sebagai box to box gitu loh. Bisa lihat pada saat City. Nah, kembali lagi aku ulangin, di City itu sistemnya kan rigid, kompleks, yang artinya ketika pemain buka ke sini ada pemain yang isi, ketika passing ke sini ada yang gerak kemari. Artinya rigid dalam artian variatif, tapi tidak textbook seperti Conte, seperti Inzaghi gitu loh. Tidak seperti itu, cuman lebih kepada siapa yang harus ngisi, siapa yang harus buka kayak gitu loh. Nah, ketika City build up gitu loh, apalagi ketika mereka di pressing, akan selalu ada minimal 3-4 pemain, bahkan 5 pemain yang bersiap untuk menerima bola. Salah satunya adalah John Stones. Walaupun memang John Stones musim ini bermain di DM ataupun box to box, dan walaupun juga dia sering ngasih umpan-umpan yang aman lah, relatif aman lah, kiri kanan belakang. Cuman karena Pep sadar bahwasanya ini pemain itu back, nalurinya itu bertahan bukan menyerang. Jadi Pep mungkin menginstruksikan agar John Stones itu tidak terlalu banyak memberikan umpan-umpan beresiko, yang mana umpan beresiko itu lebih diberikan tanggung jawab kepada Rodri, Bernardo Silva, De Bruyne, dan lain sebagainya, Gundogan dan lain sebagainya lah kayak gitu loh. Nah, maka dari itu aku bilang ya John Stones musim ini bisa dibilang salah satu pemain yang menampilkan sebuah era baru dalam sepak bola, yang artinya dia dipasang sebagai DM, namun ketika bertahan dia bisa mundur ke belakang. Ya memang karena taktikalnya dari Guardiola juga sih, karena Guardiola kan bermain sangat-sangat ofensif, yang mana dia membutuhkan seorang DM yang kuat untuk menjadi orang pertama yang memutus serangan kayak gitu. Oke, cadangan yang ketiga kembali pemain MU lagi, yaitu adalah Marcus Rashford. Gini, ini mungkin juga agak debatable gitu loh. Kenapa aku lebih memilih Rashford sedangkan ada banyak nama kayak misalkan Kvaratskhelia, Haaland kayak gitu. Kenapa aku nggak memilih mereka? Aku lebih melihat dari awal musim Rashford ini sebenarnya sudah menunjukkan bahwasannya dia akan menjadi tulang punggung tim
sampai akhir musim. Cuman karena masih di awal musim itu masih ada Ronaldo, jadi peran dia itu agak ketutup lah kayak gitu. Nah setelah Ronaldonya pergi kan menggila dia, karena bola itu, tumpuan gol itu ke dia gitu loh. Bukan berarti pemain kayak Kvaratskhelia jelek, enggak, Kvaratskhelia keren kayak itu, musim ini keren. Cuman Kvaratskhelia menurutku masih mentah, belum begitu matang sematang Rashford gitu. Rashford coba deh, Rashford kalau ingin ngeliat satu pemain itu lewat gitu loh, ngerti nggak? Artinya secara visi, secara dribbling, secara passing, secara shooting, apalagi ini pemain shootingnya gila keras, anak ujubillah kayak gitu loh, ngerti nggak? Jadi menurutku nggak ada alasan bagiku untuk tidak menempatkan Marcus Rashford sebagai, sebenarnya di awal aku lebih memilih Rashford di sebelah kiri daripada Mitoma, cuman setelah aku pikir-pikir kayaknya Mitoma lebih layak karena lebih konsisten dan juga lebih sebagai pelayan lah. Rashford kan bukan sebagai pelayan, dia adalah orang yang ingin dilayani lah, kasarnya kayak gitu loh. Nah yang terakhir itu ada sosok pelatih ya. Pelatih memang musim ini agak banyak ya, kayak Spalletti yang melanjutkan, Ten Hag belum sih. Kayak Xavi yang mengejutkan juga, cuman aku lebih memilih Pep Guardiola sih, yang sudah terbukti, yang sudah kredibel di bidangnya, yang sudah meramu tim City ini menjadi lebih gila lagi dengan 3-2-4-1-nya, yang mana menurutku sekarang belum ada tim yang bisa ngimbangin. Mungkin Liverpool bisa ngimbangin kalau pemain Liverpool itu lagi perform gitu loh. Cuman kan masalahnya sekarang Liverpool lagi off season lah, orang itu bukan lagi off day, lagi off season aja mereka gitu loh. Mungkin musim depan akan lebih gila lagi. Ya nggak ada lagi yang perlu dibicarakan dari Guardiola secara taktik, secara strategis, secara pengalaman, secara jam terbang, secara trofi dan lain sebagainya. Menurutku sih ya udah layak aja di Pep Guardiola untuk mengisi pelatih yang kuinginkan gitu loh. Artinya nah setelah itu inilah dia line upku sebagai seorang, ketika aku owner dan aku ingin tim ini berada di timku di musim ini kayak gitu. Nah inilah dia. Oke, itu dulu terkait dengan best starting 11 ku musim ini. Tunggu konten-konten selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, di like, and di share. Oke, terima kasih. Ciao.